Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Kali ini kita akan mengunjungi sebuah tempat yang mana tempat ini sedang ada pelaksanaan pembangunan sebuah jembatan besar ya, yaitu proyek besar membangun jembatan antara Kota Bantul dan Kulon Progo. Jadi jalan ini nanti termasuk jalan lintas selatan. Kenapa kok TV Lebaran tertarik untuk mengunjungi lokasi ini? Karena yang namanya pembangunan itu kan ada pengerukan ya, atau ada yang mungkin kayak pembongkaran tanah. Apakah nanti kita di sana dalam ekspedisi kali ini bisa menemukan hal-hal baru atau hal-hal yang dapat kita ambil iktibar ya? Inilah teman-teman penampakan dari jembatan penghubung Bantul dan Kulon Progo. Pembangunan ini begitu sangat megah dan sangat besar ya. Kemungkinan besar anggaran dari pembuatan jembatan ini bisa mencapai miliaran ya, atau mungkin triliunan ya. Jadi kita tidak bisa bayangkan bagaimana jumlah uang segitu seandainya ada di kantong kita ya, atau mungkin ada di dompet kita. Mungkin dompet kita sudah meledak ya. Inilah teman-teman ya, penampakan dari jembatan penghubung Bantul Kulon Progo yang kemungkinan besar nanti mungkin beberapa tahun lagi sudah akan jadi dan kita dapat melihat kemegahan dari jembatan ini. Kita akan mencoba ke sana teman-teman. Apakah di sana nanti dapat kita temukan jejak-jejak masa lalu, karena kan pembangunan seperti ini juga akan ada yang namanya pengerukan tanah ya. Siapa tahu di sana nanti ada jejak-jejak masa lalu, mungkin seperti batu bata merah zaman dulu, atau mungkin peninggalan-peninggalan Belanda di masa lalu, atau juga mungkin malah akan menemukan candi-candi ya, atau mungkin bebatuan masa lalu ya. Dan lokasi ini kan berdekatan dengan pantai selatan ya, tepatnya namanya adalah Pantai Pandan Simo. Dan di lokasi ini juga terdapat beberapa situs-situs peninggalan dari masa lalu, yaitu situs Pandan Payung ya. Dan konon situs Pandan Payung ini adalah peninggalan jejak dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Nanti kita akan liput, kita ekspedisi lokasi dari jejak-jejak Keraton Jogja di sini nanti di episode yang lain. Inilah teman-teman, ini saya melihat sebuah besi tua ya. Kalau dilihat dari strukturnya itu adalah besi yang sudah berkarat ya. Apakah itu adalah penemuan-penemuan yang ada di sini ya? Karena bagaimanapun juga pembangunan di sini tuh mesti melakukan pengerukan ya. Dan yang namanya peninggalan-peninggalan masa lalu tuh biasanya terdapat di bawah tanah ya, karena teruruk tanah ya. Inilah teman-teman kondisi dari pembangunan jembatan. Wah, ini banyak sekali tiang-tiang yang kokoh, tiang-tiang yang besar menjulang tinggi ya. Ini nanti akan menjadi tumpuan dari jembatan ini ya. Ini sangat panjang ya. Jembatan ini sekitar 1900 meter. Wah, sangat panjang sekali. Jadi untuk lari pagi, untuk jalan-jalan pagi itu sangat sudah cukup ya, untuk menyehatkan tubuh kita ya. Inilah teman-teman, di sini juga terdapat banyak sekali alat-alat berat, alat-alat untuk mengeruk tanah, juga alat-alat untuk menancapkan mungkin beton-beton ke dalam tanah ya teman-teman. Inilah suatu jejak-jejak masa kini ya, yang mungkin suatu saat akan menjadi jejak-jejak masa lalu bagi generasi selanjutnya, yaitu pembangunan jembatan Bantul Kulon Progo ya, yang berada di sekitaran Pantai Pandan Simo.
Ya inilah sejarah ya teman-teman, ini sejarah baru yang kita akan berikan kepada generasi-generasi berikutnya. Inilah proyek besar dengan memanfaatkan luasan tanah ini ya, luasan tanah yang masih subur ini ya. Tapi ini sih tidak terlalu merusak ekosistem ya kalau saya lihat ya. Kenapa? Karena beton-beton itu cuma ditanam terus lewatnya itu di atas ya. Jadi di sekitar sini alamnya itu masih ya masih kealamiannya itu tidak terlalu banyak dirusak lah gitu ya. Tapi ya ini bagaimana lagi ya, ini namanya juga kemodernan, juga kemajuan zaman. Bagaimanapun ya kita tidak bisa lepas atau lari dari kemajuan zaman ya. Nah ini di depan saya ini juga ada bapak-bapak bersepedaan, ini sama kayak saya ini sambil menikmati keindahan dari lokasi ini. Meskipun ya kalau kita lihat ya, kita di sini tuh melihat pemandangannya ya bercampur ya, dari alami sama modern ya. Kalau kita lihat dari proyek-proyek ini kan, alat-alat ini kan modern ya, tapi kalau kita lihat pemandangan-pemandangan ini ya, itu adalah kealamian dari alam ini. Tapi ya beginilah kondisinya ya, banyak besi-besi, banyak alat-alat berat untuk menjadikan tempat ini nanti sebuah jembatan yang sangat kokoh dan kuat ya. Nah inilah teman-teman, ini adalah Sungai Progo, karena jembatan ini nanti akan membentang di atas Sungai Progo dan akan menjalurkan jalan antara Bantul dan Kulon Progo. Nah inilah teman-teman lokasi dari pembangunannya. Ini namanya adalah Sungai Progo. Kayaknya airnya ini sementara ini ditambahi ya, atau mungkin dijadikan daratan ya untuk lewat alat-alat. Nah ini apa teman-teman ya? Ini apa teman-teman ya? Ini kayaknya sebuah daratan ya, daratan kecil-kecil di antara Sungai Progo ya teman-teman. Ini mirip kayak sebuah pulau ya teman-teman ya, pulau-pulau kecil di atas lautan. Tapi kalau ini yang kita lihat ini adalah pulau-pulau kecil di atas Sungai Progo ya teman-teman ya. Nah atau mungkin juga dahulu kala yang namanya pulau, asal mula pulau itu ya kayak seperti ini ya teman-teman. Mungkin ada kayak sungai atau lautnya surut itu, lalu timbullah daratan-daratan atau pulau-pulau kecil ya. Nah inilah teman-teman, di sini juga menjadi lokasi destinasi wisata dadaan ya, destinasi wisata dari orang-orang di sekitar sini atau di sekitaran Bantul ya. Ini ada mbak-mbak yang sedang foto selfie, mungkin main TikTok ya, karena kan zamannya sekarang itu sedang zaman media sosial ya, zaman joget-joget ya, zaman TikTok kan, zaman berselfie, zaman apa ya, ya berpose-pose seperti itu ya. Lah inilah teman-teman ya, itu kita dapat melihat di tengah-tengah itu kayak sebuah pulau kecil ya. Jadi kalau kita buat rumah di atasnya, kayaknya bisa membuat satu rumah di atas pulau-pulau kecil yang terlihat tadi ya teman-teman ya. Jadi nanti kita beri judul aja video ini adalah munculnya pulau-pulau kecil ya, atau pulau-pulau di atas Sungai Progo ya. Nah ini teman-teman. Nah di sana itu kayaknya juga itu juga terdapat ini pembangunan di sisi barat ya dari sungai ini. Jadi nanti kayaknya tanah ini kayaknya akan dipertemukan atau disatukan, jadi alat-alat berat itu dapat lewat di bawahnya untuk sementara seperti itu ya, atau mungkin kayak dibuat tanggul begitu ya. Ya nanti kita lihat aja bagaimana bentuk dari jembatan ini setelah jadi ya. Nah ini teman-teman, ini juga kita menemukan ini kayaknya selang-selang dari pipa-pipa besi ya. Ini kalau dilihat dari strukturnya, dari narasinya, ini adalah pipa-pipa masa kini ya. Dari
kalau dilihat dari ketebalan dan kekuatan sih, saya lebih condong memilih pipa-pipa besi masa lalu ya, yang lebih kuat. Kalau masa lalu itu ya lebih lebih tebal, mungkin buatan Belanda gitu ya, itu lebih tebal. Kalau lihat dari strukturnya, kalau saya lihat sih pipa-pipa ini tidak terlalu tebal ya, tapi ya ini kan made in masa kini ya. Nah ini teman-teman, ini mungkin masih ada pengurukan ya, jadi ini nanti diuruk ya lokasi ini ya. Nah ini kita coba mendekatnya, ada pasir-pasir teman-teman. Apakah pasir-pasir ini adalah pasir-pasir yang dikeruk dari bawah Sungai Progo ini, atau mungkin ini didatangkan dari luar terus dibuat pembangunan ya. Kita ekspedisi pasir-pasir ini, apakah terdapat jejak-jejak masa lalu di dalamnya, karena pasir ini kan juga dikeruk dari bawah ya. Nah inilah teman-teman ya, kondisi dari pembangunan jembatan Kali Progo. Meskipun sebenarnya jembatan penghubung antara Bantul dan Kulon Progo ini sudah ada di sisi utara ya, tapi ini kan dibuat lagi adalah penyambung dari jalan lintas selatan. Jadi nanti jalan lintas selatan itu ada di pinggir pantai selatan ya, bisa menghubungkan mungkin Jawa Tengah, Jawa Barat ya, Jakarta, Jogja ya, jadi lewat sisi selatan. Jadi nanti bisa menghubungkan beberapa kota di Indonesia melewati sisi selatan ya, Jawa Barat, Jawa Timur. Jadi namanya aja jalan lintas selatan. Jadi jalannya itu di sisi selatan ya, pinggir sungai, ya, pinggir lautan ya. Jadi seandainya kena tsunami gimana ya? Ya itu sudah menjadi resiko sebuah jembatan di pinggir lautan ya. Tapi saya yakin juga jembatan ini sudah dibuat strukturnya atau mungkin bangunannya itu ya mungkin lebih kokoh lah ini teman-teman. Ini kayaknya saya itu tadi penuh tanda tanya ya. Di sini tuh kayaknya terdapat sebuah pipa-pipa yang sangat kuno ya, kalau dilihat dari struktur dan analisanya itu ya. Apakah di sini tuh juga ditemukan pipa-pipa Belanda ya dalam pembangunan ini ya? Saya mau bertanya itu kayaknya lupa ya. Jadi saya juga tanda tanya, kayaknya saya tuh melihat beberapa pipa-pipa yang sudah sobek atau sudah berkarat banget itu ya. Apakah itu adalah pipa-pipa Belanda ya, peninggalan yang ada di sini ya? Karena perlu diketahui juga bahwa Belanda itu di masa lalu itu begitu besar dalam pembangunan di dalam bidang irigasi, pengairan, pertanian itu ya. Nah inilah teman-teman ya, lokasi dari pembangunan jembatan ini. Ada bulldozer ini sedang mengeruk-ngeruk tanah. Pokoknya ya lokasinya ya jadi begini ya. Padahal sebelumnya tentu saja ini adalah hamparan luas yang sangat alami, sangat indah pemandangannya. Nanti akan berubah menjadi lautan beton, lautan ini tiang-tiang seperti ini, karena nanti akan berubah menjadi jembatan ya. Ini berapa miliar ini dana ya. Aduh, kita tidak bisa bayangkan uangnya seberapa kalau kita kasihkan di kamar kita ya. Mungkin uangnya sudah bisa buat mandi ya. Nah ini kita akan menuju ke sisi timur ya, dan nanti akan jebus ya, atau mungkin akan berujung di jalan yang sudah beraspal, yang sudah jadi ya. Jadi itu ini tuh nanti sebenarnya jembatan ini sebagai penyambung ya, jalan aspal yang ada di sisi timur di Bantul dan sisi barat di Kulon Progo. Ya itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini. Di sini ya yang dapat kita ambil iktibarnya yaitu ya inilah namanya pembuatan sejarah ya. Ini pun nanti akan menjadi sejarah bagi generasi kita. Sang waktu akan berputar maju, dan yang
di belakang akan menjadi sejarah yang ada di depannya nanti. Nah, itu aja teman-teman laporan dari TV Lebaran. Ini sudah terlihat jalan aspal yang akan disambungkan ke jembatan ini. Berarti setelah nanti tersambung, maka jadilah jembatan ini sebagai penghubung antara Bantul dan Kulon Progo di sisi selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.